Mungkin hari ini tidak terlalu banyak dalam pengertian materi, kita coba banyak diskusi, tapi ada beberapa hal terutama untuk yang baru, benar-benar baru, dan mungkin ada ya jadi masukan untuk kalian yang mengulang, terutama di susunan di bab 1, 2, dan 3. Karena di bab 3 yang seperti saya share kemarin, bab 3 ini nanti silahkan dirundingkan dengan dosen pembimbing, apakah mau yang masih yang seperti lama, artinya yang lama itu kan template banget dan berlaku umum, atau memang ada perlakuan khusus dari di bab 3 itu sesuai dengan kasus kalian. Bab 3 saya pakai buku ini, jadi silahkan sambil mendengarkan, silahkan dikelilingkan saja. Pakai bukunya Markusan, kemudian mungkin ini juga menjadi review untuk kalian yang mengulang atau yang sedang menulis, terutama untuk konseptual. Bab 1 hemat saya itu terdiri dari 5 alinea. Alinea pertama itu pembukaan konteks secara luas dulu, seperti apa, supaya jelas. Kemudian langsung di bab di alinea kedua, sebenarnya proyek kalian itu penting karena apa sih? Kenapa harus ada proyek kalian? Jualannya kan gitu kan. Kenapa harus ada? Terkait dengan mungkin konteks atau isu umum. Jadi isu umum itu sangat global, sangat luas. Kemudian ambil satu part yang mungkin pas, yang menyatakan bahwa usulan proyek kalian itu sangat penting. Lalu di alinea, alinea ketiga, kemarin saya balik, saya lupa membetulkan alineanya. Alinea ketiga, identifikasi masalah spesifik, itu sebenarnya terkait nanti dengan fungsi, terkait dengan tapak atau gabungan fungsi dan tapak, yang kemudian menjadi landasan kalian di bab 2. Pemahaman proyek itu sebenarnya berangkat dari identifikasi masalah yang spesifik. Siapa pelakunya, bagaimana kondisi tapaknya, kemudian mencoba mengusulkan penyelesaiannya dengan konsep tertentu, itu dari studi presidennya bisa diangkat dari situ. Lalu yang keempat, usulan penyelesaian masalah rancang atau pendekatan rancang yang akan digunakan itu kaitannya dengan bab 3 dari buku itu, dan juga sebenarnya juga menjadi landasan ketika kalian menentukan studi presiden. Ini agak saya luaskan pemahaman studi presiden. Studi presiden tidak hanya untuk menjelaskan bangunan sejenis yang selama ini selalu selalu agak terkungkung bahwa studi presiden harus bangunan sejenis. Mudahnya seperti itu. Sebenarnya kita bisa menempatkan studi presiden dengan konteks atau dengan perspektif yang lebih luas. Bahkan beberapa kali ada kasus, bahkan sampai kebesaran ruang kalian bisa menggunakan studi presiden. Sebenarnya tanpa harus menghitung cukup detail. Ambil studi presiden, mungkin konteksnya sama, kapasitas atau karakter penggunanya sama, itu bisa diambil dari studi presiden. Kemudian bab alinea kelima itu kesimpulan yang kemudian menghubungkan dengan masalah perancangan. Nah, ini yang sering terjadi di masalah perancangan. Masalah perancangan hematnya kan jawaban atas tantangan atau isu. Kemudian masalah itu berangkat dari penggunanya, konteks lingkungannya atau tapaknya seperti apa, kemudian teknis. Kalau ada yang mau pendekatannya ke struktural, itu biasanya teknis, bentang lebar, kemudian akustik terkadang juga masuk ke teknis, dan yang ini yang sering agak terlupakan, estetik. Estetik itu tidak diangkat justru menjadi sebuah masalah. Beberapa memang kalau bangunan fungsional, rumah sakit, penjara, bangunan kantor pemerintahan fungsional. Tapi kantor pemerintahan sebenarnya terkait juga dengan estetik, kaitannya dengan isu kedaerahan, isu
bentuk yang sesuai dengan daerah di mana kantor itu berada. Terutama kantor pemerintah kan identitas daerah itu harus muncul. Kemudian tujuannya ya menyelesaikan masalah itu. Nah, bagaimana melihat masalah yang fungsional, identifikasi segmen pasar yang terkadang agak lemah. Siapa sih calon pengguna bangunan kalian? Karakternya seperti apa? Kemudian bagaimana aktivitasnya, detail aktivitas, keluar masuknya, apakah aktivitasnya bersamaan atau aktivitasnya bergantian. Di sini perlu terkadang identifikasi sampai ke jadwal penggunaan ruang, bahkan sampai segitu. Kemudian bagaimana relasi antar penggunanya. Di beberapa kasus itu penggunanya rentang umurnya cukup lebar, dari yang kecil sampai yang benar-benar dewasa. Itu bagaimana hubungannya secara aktivitas, kemudian nanti akan berkaitan dengan hubungan ruangnya. Sehingga ini berangkat masalah siapa segmennya, pertanyaan itu bisa menjadi rumusan permasalahan fungsionalnya. Siapa saja yang akan menggunakan, kemudian bagaimana karakternya. Contoh, sebuah hotel bisnis dengan hotel butik itu punya sama-sama, meskipun sama-sama hotel, sama-sama hunian, hitungannya kan hunian, tapi karakternya beda banget. Karakter penjual, sales, dengan karakter yang top manager, makanya hidup nginep di hotel butik, sama-sama marketing, tapi karakternya berbeda banget. Karakter berbeda banget, efeknya ke fasilitas. Jadi kenapa karakter ini menjadi penting, nanti logikanya atau flow-nya kepada penyediaan fasilitas bagi kegiatan mereka. Hotel butik kayaknya sederhana, kecil, dan kamarnya juga tidak mengikuti standar kamar hotel pada umumnya, tapi fasilitasnya gila-gilaan. Fasilitas gila-gilaan karena segmen pasarnya memang segmen pasar yang kecil, niche, tapi detail. Top manager atau bahkan artis tertentu, artis papan atas dan segala macam, itu sangat kecil. Itu yang perlu dieksplor lebih lanjut, terutama saya lihat selama ini identifikasi karakter calon pengguna itu tidak atau kurang dieksplor lebih detail, sehingga terkadang fasilitas-fasilitas yang ditawarkan itu sangat general. Efek dari generalnya fasilitas yang ditawarkan, spesifikasi si project ini menjadi tidak jelas. Ini mau menyasar atau menembak pasar yang mana? Itu yang perlu didetailkan. Kemudian berikutnya kaitannya dengan lingkungan, konteks lingkungan seperti biasa yang kalian lakukan untuk analisis kontekstual atau analisis tapak. Lingkungannya bagaimana, sosial budayanya bagaimana, regulasinya, infrastruktur dan segala macam yang kemudian bisa diangkat atau bisa dipermasalahkan bagaimana memaksimalkan potensi tapak. Ini yang juga terkadang hanya sekilas saja, terkadang ini pengalaman yang lalu, bukan mungkin kalian sudah mulai agak berubah. Terkadang mahasiswa hanya melihat pada tapaknya saja. Tolong di zoom out sedikit, sekitarnya ada apa sih? Apa yang kurang dari sekitarnya, atau apa yang mau di highlight dari sekitarnya? Itu yang mungkin yang bagi yang mahasiswa yang baru atau kalian mengikuti di pertemuan pertama, kenapa saya fokus ke masalah konteks, terutama kawasan urbannya, karena terkadang usulan dari proyek-proyek kalian itu justru menambah masalah dari permasalahan kawasan. Kawasannya sudah macet, sudah penuh segala macam, tambah bikin masalah. Contoh paling gampang realita itu ketika ada usulan untuk membuat mall di Pasar Cinde. Itu buat saya bodohnya minta ampun.
Karena itu udah crowded, udah ribetnya, pasarnya ndak karu-karuan, artinya flow-nya pada masa sekarang sudah cukup crowded, apalagi ke belakang, ke arah belakang Cinde itu juga ribet. Begitu diusulkan mall, tidak jelas pintu masuk dan pintu keluarnya seperti apa. Itu menambah masalah, apalagi di depannya juga ada simpang, ada hotel juga. Hotel itu kalau udah Sabtu Minggu ampun-ampunan, ada kawinan atau ada acara udah ampun-ampunan. Meskipun dia solusinya akhirnya tempat parkir untuk keluar dari tempat parkir yang di basement dia buang ke belakang. Itu udah solutif dan sebenarnya udah lumayan. Nah, itu yang terkadang tidak diidentifikasi karena hanya fokus pada tapak. Melihat tapak, oke, ini jalan utama, masuk dan keluarnya lewat situ. Sebentar, sekelilingnya ada apa? Seberapa jauh dari persimpangan, seberapa jauh dari pusat keramaian yang lain. Itu contoh yang paling gampang tentang sirkulasi. Belum lagi tentang karakter tapaknya, atau ada fasilitas apa di sekitarnya. Pernah suatu waktu ada mahasiswa bikin hotel di daerah dekat-dekat jajaran hotel yang simpang Polda ke arah sana, itu apa? Jalan apa itu? Saya lupa. Jadi lupa ya. Arah PTC itu. Basuki Rahmat, dia bikin hotel cukup tinggi 10-12 lantai. Ketika tolong kawasannya dilihat, ternyata di belakang itu ada, persis di belakang site-nya itu ada masjid. Bentar dong, kan tiba-tiba ada tinggi, ini gimana ceritanya? Bukan tidak boleh, silahkan, memang aturan di situ untuk hotel, tapi kemudian bentuknya itu melihat sekitarnya. Jangan sampai masjid itu tidak pernah mendapat sinar matahari karena ketutupan blok itu. Enggak bisa Pak, ayo dicek di sunpad deh, pakai SketchUp itu kan sunpadnya bisa kelihatan. Bener, sepanjang tahun itu gelap karena bentuk towernya. Ya nggak masalah, bentuk towernya bisa diakali gitu loh. Saya tidak mempermasalahkan karena aturannya memang sesuai. Tapi kita kan bisa memodifikasi bentuk bangunannya. Itu terkait dengan masalah kontekstual. Kemudian sebenarnya masalah kontekstual dan fungsional itu bisa ketemu. Contoh, apakah bangunan ini perlu ikonik? Ikoniknya ikonik versi siapa? Versi kawasan, versi negara, atau versi gimana? Terkait dengan fungsinya, terkait dengan tapaknya. Kemudian itu yang besar. Kemudian kalian juga bisa menentukan apakah bangunan ini selaras dengan harmonis dengan lingkungannya untuk segala macam, atau mau dikontraskan. Sangat memungkinkan untuk menjadi dikontraskan, itu bukan berarti tidak mungkin, bisa saja kalau memang konteksnya tepat gitu loh. Di sudut, kemudian seperti Dancing House-nya Frank O'Gary, itu kontekstual. Buat saya kontekstual karena jajaran di belakangnya adalah sebuah hunian dan ada kantor, kemudian gridnya jelas, tapi dia di sudut dan bisa bermain di kontrasnya, memperkuat karakter kawasan, bisa juga. Atau kemudian kita bisa cek penentuan tema, biomimikri, green arsitektur dan segala macam cocok enggak? Ada yang mengusulkan di Kayu Agung segala macam pakai sustainable masih masuk akal. Pakai biomimetik. Apa relasinya, apa kebutuhan dari di Kayu Agung tersebut terhadap konteks itu? Tidak ada permasalahan polusi, tidak ada permasalahan yang lain-lain, lalu munculkan biomimetik. Bentar, konteksnya apa dulu nih? Kalau ke sustainable atau ke green arsitektur mungkin masuk akal, karena memang aturan pemerintah sekarang green arsitektur, bangunan hijau, efisiensi energi itu masuk akal, tinggal pengaturan. Jadi
efisiensi energi green arsitektur itu sebenarnya bukan lagi tema, tapi memang sudah keharusan untuk efisiensi. Jadi itu bisa ke arah situ. Jadi gabungan antara fungsional dan tapaknya. Lalu terkait dengan bab 3 yang pendekatan, silakan nanti benar-benar dirundingkan dengan dosen pembimbing, apakah memang mau pakai yang versi lama atau mau versi baru, artinya sesuai dengan proyek kalian. Di sini sebenarnya kesempatan untuk kita memperdalam tanda kutip tema dari proyek kalian. Temanya mau apa sih? Karena selama ini tema, kemudian proses perancangannya tidak dieksplor karena di bab 3 lebih kepada metode yang sifatnya general. Dan akhirnya di template. Saya paham juga waktu itu kenapa di model seperti itu, karena terkadang sangat-sangat sulit untuk sangat spesifik pendekatan perancangan, sehingga saya ngomongnya bukan metode perancangan tapi lebih kepada pendekatan perancangan. Kalian mau mendekati perancangan seperti apa? Ada beberapa contoh. Jadi sebenarnya pakai buku itu benar-benar perancangan itu ada fokus pada programming, fokus pada fungsinya, atau fokus pada visualisasinya, atau mencoba mengkaitkan struktural ini dalam pengertian bukan strukturnya versinya Pak Iwan dan Pak Livian ya. Jadi struktural itu lebih kepada bagaimana menyusun programming, susunannya bagaimana, kemudian apa aturan. Jadi struktur itu lebih kepada aturan, order lah, kasarannya order. Oke, persepsi fungsional ada yang berangkat dari dalam, benar-benar dari fungsi dari dalam, kemudian yang dari luar terkait dengan lokasi. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang saya sampaikan dengan masalah fungsional plus konteks, masalah tapak. Dan dari diri sendiri. Apa bedanya dari dalam dan dari diri sendiri? Nanti kita bisa lihat contohnya. Kemudian visual, jadi mau melihat visual bangunannya, agak mengabaikan programmingnya, agak mengabaikan dalam pengertian bukan menghilangkan ya, tapi fokus pada apa yang akan ditampilkan, yaitu batasan ruang, urutan ruang, kemudian kaitan dengan susunan, ada aturan ruang, kemudian tata ruang. Untuk mudah mungkin kita coba langsung lihat fungsi ruang, jadi lebih kepada programmingnya, kepada aktivitasnya. Ruang dibentuk dengan tujuan pandangan tertentu terhadap cara penggunaan ruang tersebut. Jadi hierarki ruang, yang kedua, hierarki ruang itu menjadi penting. Beberapa kasus hierarki ruang itu sangat krusial. Kasus tempat ibadah, kasus kantor, itu hierarki menjadi sangat penting. Justru berangkat dari hierarki itu, kita kemudian menyusun ruang. Ini contoh karyanya Louis Kahn, First Unitary Church dan sekolah, katakanlah sekolah pendeta, seperti itu, atau sekolah pastor. Jadi menatanya justru pada apa yang terjadi, aktivitas apa yang terjadi. Di yang pertama, yang di kiri atas, ini awal usulan programmingnya. Jadi pusatnya di gereja, pusatnya di tempat ibadah, kemudian aktivitas-aktivitas lain mengelilingi. Idenya sih sebenarnya sama. Kemudian Louis Kahn membongkar dalam pengertian menyusun lebih detail lagi bahwa sentralnya tetap yang utama gereja, tapi bukan gereja terkait dengan sekolah terpisah. Tapi bagaimana gereja ini tetap menjadi yang sentral, yang utama, lalu aktivitas-aktivitas lainnya mengelilingi sesuai dengan kedekatan aktivitas tersebut terhadap gereja. Jadi nyusunnya seperti itu, penyusunannya seperti itu. Itu bisa kita terapkan di beberapa tempat, mau seperti apa, di beberapa proyek yang lain silahkan. Jadi disesuaikan apakah ada hierarki. Ketika ada hierarki, maka pendekatan ini mungkin lebih bisa digunakan. Atau lokasi ruang. Jadi berangkat nyusunnya bukan pada programming semata, tapi lokasi ini punya potensi apa sih? Apa yang bisa dimaksimalkan dari potensi tapaknya. Ini falling waternya
Planck-Roy Track seperti biasa. Dia kemudian menyusunnya berdasarkan aktivitas ruang ini perlu view kah atau perlu karakter aktivitas yang seperti apa. Kalau kita lihat di bagian atas di third floor ini ada study room, kemudian ada galeri yang kita bisa melihat sekelilingnya. Makin turun makin sangat private, makin ke bawah makin sangat private, sehingga di bagian bawah itu benar-benar tidak melihat, tidak banyak mengeksplorasi lingkungan. Jadi lingkungan benar-benar mau dieksplor seperti apa dan disesuaikan dengan aktivitasnya. Jadi berangkat benar-benar dari lingkungannya mau gimanain, lingkungannya dieksplorasi seperti apa, kemudian disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas ruang yang memerlukan karakter tertentu. Sehingga itu tadi kembali lagi, identifikasi aktivitas lengkap dengan karakternya itu menjadi sangat krusial. Oke, lokasi ruang menjadi berangka, kemudian wujud ruang. Kalau ini memang benar-benar tanda kutip ya, agak tidak memperhatikan lingkungan. Berangkat benar, ya sudah ada aktivitas dan aktivitas itu sesuai sesuai dengan karakternya, lalu dibuat bentuknya. Ini yang sebenarnya sering dilakukan mahasiswa secara tidak sadar. Gimana kok bisa seperti itu? Kalian bikin gubahan massa. Gubahan massa itu kan bentuk box, kemudian di extrude, additif, subtraktif, dan segala macam, di rotate dan segala macam. Rotate itu tidak memperhatikan lingkungan. Pokoknya asal rotate. Sebenarnya berangkatnya di sini, di wujud ruangnya. Cuman terkadang ketika melakukan meshing itu, transformasi bentuk, tidak memperhatikan fungsinya. Di sini tetap berangkat dari fungsinya. Fungsinya seperti apa? Fungsionalnya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Ruang dengan tujuan dan pandangan terhadap bentuk dan wujud tertentu. Ruang dapat dibentuk dengan mengutamakan kemandirian wujudnya. Semakin kuat diutamakan kemandirian bentuk, semakin menonjol objek terhadap sebagai karya tunggal. Ini karya Mario Botta. Kemarin iseng aja masuk ke Google Street, ternyata ada di sebuah perumahan. Perumahannya persis modelnya seperti itu. Tiba-tiba dia bikin lingkaran khas Mario Botta tanpa harus melihat arsiteknya. Sebenarnya dengan mudah kita tahu ini karyanya Mario Botta. Bentuk lingkaran, kemudian bata expose dan segala macam. Sedangkan sekelilingnya benar-benar bentuknya seperti itu, mulus. Tiba-tiba dia ada bata expose sendiri gitu. Kemudian ini sudah kevisualisasi batas ruang. Ini eksplorasinya benar ke tapak. Artinya di tapak kita bisa mengeksplor apa. Tado Ando dengan karya ini dia melihat bahwa tapak punya view yang luar biasa. Kasarnya buat saya, si Tado Ando hanya membuat framing terhadap tapak, kemudian menambah beberapa aksen aja. Programmingnya benar-benar disesuaikan, kembali lagi seperti yang tadi. Cuman ini benar mencoba mengeksplor tapak secara lebih maksimal karena batasan ruangnya adalah batasan tapak. View tapak itu dapat apa? Sehingga dia bikin bukaan yang luas di sebuah tempat chapelnya. Jadi ada ruang ibadat kecil. Kalau kita lihat di ujung atas ini, dia mengambil sisi yang konturnya memang kemudian dia dari titik itu kita bisa lihat kelilingnya dengan sangat leluasa. Itu fokus utama bukan pada program ruang tapi pada visualisasi, sehingga si pengguna di titik tertentu dia bisa melihat apa saja. Itu yang menjadi penting, menjadi titik poin utama. Jadi visualisasi bukan dari bentuk bangunannya, bukan visual seperti ini, tapi dia visualisasi si pengguna.
pengguna dapat view seperti apa. Lalu urutan ruang ini berbeda lagi. Kalau urutan ruang tetap mengeksplorasi tapak, tapi tapak ini disesuaikan dengan, kalau tadi ada hierarki, ini mungkin bukan hierarki ya. Setiap pengguna di titik tertentu dia dapat apa, dapat pengalaman ruang seperti apa, pindah di titik lain dapat pengalaman ruang seperti apa. Jadi istilahnya sekuen. Sekuennya seperti apa? Dari masuk sampai keluar dia punya pengalaman ruang yang berbeda-beda. Nggak fokus perhatian pada hubungan ruang. Relasi antara satu ruang dan ruang yang lain itu punya cerita, punya narasi yang jelas. Ada pengalaman seperti ini, di titik lain ada pengalaman yang dirasakan lain, tapi punya korelasi yang jelas. Biasanya memang banyak digunakan untuk tipologi fungsi bangunan yang memang bisa bercerita, museum, galeri, mungkin art center dan segala macam. Karena museum pasti dimuati atau dibebankan cerita tertentu. Kalau ada yang mengusulkan museum, saya selalu bilang timeline ruangnya seperti apa? Mengikuti timeline atau mengikuti cerita yang lain. Tergantung. Jadi sekuennya itu berdasarkan apa? Sehingga kalau membuat museum kasarnya seperti membuat novel atau membuat cerpen. Plotnya dari bangunan atau proyek museum itu seperti apa? Plotting cerita ya. Oke, ini urutan ruang dan ini kemudian struktur. Tadi yang struktural, bahwa bangunan ini Institut du Monde Arabe karya Jean Nouvel ini dia satu programmingnya benar-benar melihat tapak, bentuknya juga melihat tapak. Jadi bangunan ini berada di sudutnya bukan kafur perempatan, tapi sudut yang melengkung. Efeknya bangunan ini juga akhirnya mengikuti tapak. Sebenarnya kontekstual juga seperti yang bisa kalian lakukan. Kemudian penentuan programmingnya disesuaikan. Model seperti ini karakter ruangnya apakah tidak terganggu jika berada di tepi jalan. Jadi karakter aktivitasnya seperti apa? Penentuan programming. Kemudian ada ruang plaza terbuka. Biasanya kalau foto-foto itu biasanya ngambil dari sudut sini. Modelnya seperti ini. Lalu keunggulan dari proyek ini adalah jendela ini itu bisa membuka dan menutup sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang masuk. Sehingga itu tadi kaitan dengan aturan ruang, si ruang-ruang ini punya spesifikasi atau punya requirement yang seperti apa. Itu yang didetailkan dan kemudian dimasukkan di tapak. Oke, tampaknya seperti ini sehingga ada identifikasi tapak, mana yang bising, mana yang enggak, pencapaian dan segala macam. Jadi ada dua tabel katakanlah. Satu tabel tentang tapak, satu tabel tentang spesifikasi dari ruang. Itu yang kemudian ditemukan. Oke, berikutnya tata ruang hampir sama dengan hierarki tadi. Tapi kemudian tata ruang tercapai oleh susunan ruang dalam objek yang hierarkis. Jadi hampir sama yang di depan, tapi kemudian ini melibatkan bentuk pola tertentu, bahkan sampai ke pemaknaan. Kenapa bangunan ini melingkar sedangkan yang lain grid? Karena ini adalah sebuah tempat diskusi, sebuah tempat. Ini kalau nggak salah ini parlementer, gedung parlemen, sehingga bentuk lingkaran ini benar-benar untuk menunjukkan bahwa ini tempat berkumpul, tempat diskusi. Sedangkan yang kotak-kotak ini lebih ke kantor. Jadi bentuk hierarkisnya masih masuk, kemudian susunan ruang spesifikasi tadi, spesifikasi ruangnya juga masuk, bahkan sampai ke makna bentuk juga bisa dimasukkan di sini. Semakin tepat bentuk dan hubungan terstruktur dengan fungsinya,
semakin jelas tata ruang dalam objek. Jadi hierarkisnya bukan pada hierarkis sekuensial seperti yang tadi, tapi hierarkis pada ini cocoknya untuk gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung yang memang terkait dengan hierarkis yang sangat rigid. Beda tadi dengan yang pertama yang punya Louis Kahn, hierarkisnya lebih kepada hubungan antara profan dan sakral gitu kan. Kalau ini lebih kepada sama-sama manusia tapi ada strata sosial yang bermain di situ. Kayaknya itu. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik, agak susah dijawab. Memang tidak mungkin dijawab secara tepat. Benar-benar kembali ke prioritas proyek kalian mau ngapain. Sehingga tujuan proyek kalian itu sangat penting untuk dieksplor. Sebenarnya proyek kalian mengutamakan fungsinya atau mau mengeksplorasi tapaknya. Itu dulu dibereskan, baru kemudian oke, mau fokus ke fungsi, mau fokus ke tapak atau gabungan keduanya. Nah dari situ ya kemudian kita bisa kemudian menjawab sebenarnya prioritas arsitekturnya seperti apa, lalu pendekatan-pendekatan ini sebenarnya mau mengeksplorasi lebih jauh kasus-kasus preseden yang sudah ada. Jadi seperti saya ungkap tadi, studi presidennya bisa sampai ke bagaimana arsitek-arsitek, tokoh-tokoh arsitek yang ternama itu melakukan pendekatan perancangan. Dan masing-masing biasanya juga, masing-masing arsitek punya kekasan dalam pendekatan. Katakanlah Tado Ando, itu benar-benar eksplorasi tapaknya luar biasa. Mario Botta nggak peduli. Tapi eksplorasi transformasi bentuknya yang asik. Asik dalam pengertian bukan yang sangat spektakuler, tapi dari bentuk yang kalau kalian lihat karya Mario Botta itu paling kalau nggak lingkaran kotak. Tapi detail bata expose-nya, detail bagaimana dia membuat cowaan, kenapa dia membuat cowaan itu luar biasa kreatif, sehingga dari bentuk yang sangat monoton, selalu kan mahasiswa itu membuat bahwa bentuk kotak, bentuk lingkaran itu monoton, sehingga kadang dipotong, dipelencokkan, tapi tanpa argumen yang jelas. Belajar dari Mario Botta kita bisa eksplor yang sangat jelas. Tado Ando dan Frank Lloyd Wright luar biasa eksplorasi tapaknya. Kemudian siapa lagi? Jean Nouvel lebih ke teknologi, walaupun juga dia memperhatikan detail kawasan, karakter kawasannya seperti apa. Tapi kalau mau yang sangat modern atau sangat yang terkini lah, yang terkini itu bisa belajar dari Rem Koolhaas, itu untuk karakter urbannya cukup menarik untuk dipelajari. Charles Correa, seorang arsitek India, dia tidak hanya peduli terhadap hierarki, tapi teknik-teknik yang menggabungkan antara arsitektur modern, benar-benar modern Eropa, dengan tradisi berarsitektur India. Ada Charles Correa, ada satunya Mbak Krishna Doshi. Mbak Krishna Doshi pernah belajar banyak, bahkan ikut magang di Le Corbusier. Jadi pengaruh modernnya cukup kerasa. Oke, untuk penutup aja sih sebenarnya ini sebuah bangunan, sekali lagi bukan best ya, best, tapi good building, sehingga itu yang sering saya ungkapkan bahwa tidak ada desain yang salah, tapi desain yang optimal atau tidak. Good building comes from good people. Kenapa good people? Karena kalian bisa mengidentifikasi atau kalian bisa paham aktivitas yang dilakukan si manusianya dan segala macam masalahnya, termasuk juga masalah lingkungan yang kemudian solved by a good design.
Tugas kalian adalah mengidentifikasi si penggunanya lengkap dengan aktivitasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai teorinya. Ada pertanyaan?